Bayangkan ini, seorang jenderal legendaris, pahlawan perang, sahabat Julius Caesar, melawan seorang anak muda 18 tahun yang belum pernah memimpin pasukan besar. Secara logika, Mark Antony pasti menang. Tapi sejarah tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat. Sejarah ditentukan oleh siapa yang paling cerdas dan paling kejam dalam strategi. Dan perang antara Antony dan Octavianus akan mengakhiri Republik Roma untuk selamanya. 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh di Senat. Roma kembali ke kekacauan. Octavianus, anak angkat Caesar, datang ke Roma. Masih 18 tahun, diremehkan, dianggap bocah. Mark Antony sudah jenderal berpengalaman, populer di kalangan tentara. Untuk sementara mereka bekerja sama bersama Lepidus, membentuk triumvirat kedua. Mereka memburu dan menghancurkan pembunuh Caesar. Tapi aliansi ini bukan persahabatan. Ini hanya jeda sebelum perang berikutnya. Wilayah dibagi. Antony menguasai timur, Octavianus menguasai barat. Secara militer, Antony lebih kuat. Secara politik, Octavianus lebih sabar. Dan di timur, Antony bertemu seseorang yang akan mengubah segalanya, Cleopatra. Cleopatra bukan sekadar ratu, dia cerdas, strategis, dan tahu bagaimana mempengaruhi pria berkuasa. Antony jatuh cinta, tapi bukan cuma cinta, ia mulai membagi wilayah Roma kepada anak-anak Cleopatra. Ia memberi gelar kerajaan. Bagi rakyat Roma, itu terlihat seperti pengkhianatan, dan Octavianus melihat peluang emas. Octavianus tidak langsung menyerang, ia menyerang opini publik. Ia menyebarkan kabar bahwa Antony ingin memindahkan pusat kekuasaan ke Mesir, bahwa Antony dikendalikan ratu asing, bahwa Roma sedang dikhianati. Senat marah, rakyat marah. Perang diumumkan bukan terhadap Antony, tapi terhadap Cleopatra. Langkah cerdas, karena kini Antony terlihat seperti musuh Roma. 31 sebelum Masehi, di Laut Actium, dua armada raksasa bertemu. Pasukan Octavianus dipimpin Agrippa, strategi rapi, disiplin. Pasukan Antony besar, tapi koordinasinya lemah. Pertempuran berlangsung sengit, lalu sesuatu terjadi. Cleopatra mundur, dan Antony mengikutinya. Pasukan mereka kacau. Hari itu, nasib Republik Roma ditentukan. Antony kembali ke Mesir, kalah, terpojok, tanpa dukungan Roma. Ia memilih mengakhiri hidupnya. Cleopatra menyusul. Dengan kematian mereka, tak ada lagi pesaing bagi Octavianus. Octavianus kembali ke Roma, bukan sebagai diktator, bukan sebagai raja, tapi sebagai satu-satunya penguasa. Beberapa tahun kemudian, ia menerima gelar baru, Augustus. Dan sejak saat itu, Republik Roma tinggal sejarah. Kekaisaran dimulai. Pertempuran berlangsung berjam-jam, bentrokan kacau antara kayu, logam, dan manusia. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Pada saat genting, skuadron kapal Cleopatra membubarkan formasi dan berlayar menjauh dari pertempuran. Dan Antony melihatnya pergi, meninggalkan anak buahnya, meninggalkan armadanya, dan mengikutinya. Tanpa komandan mereka, pasukan Antony menjadi kacau balau. Semangat mereka hancur, armada Agrippa mendekat, dan kemenangan itu mutlak. Pada hari itu, nasib Republik Romawi ditentukan. Antony dan Cleopatra melarikan diri kembali ke Mesir. Kalah dan terhina, mereka terpojok, tanpa sekutu tersisa di Roma, dan legiun Octavianus mendekat. Menyadari semuanya telah hilang, Antony bunuh diri. Mendengar berita itu, Cleopatra segera menyusul, memilih kematian daripada diarak di jalan-jalan Roma sebagai tawanan dalam kemenangan Octavianus. Dengan kematian mereka, Octavianus tidak memiliki saingan lagi. Dia adalah penguasa tunggal dunia Romawi yang tak terbantahkan. Dia kembali ke Roma bukan sebagai raja, bukan sebagai diktator. Dia berhati-hati untuk menghindari gelar-gelar yang dibenci itu. Dia menampilkan dirinya sebagai pemulih republik, tapi itu adalah republik hanya dalam nama. Beberapa tahun kemudian, Senat memberinya gelar baru, nama yang akan bergema selamanya, Augustus, Kaisar Romawi pertama. Sejak saat itu, Republik Romawi, dengan sejarah 500 tahunnya, telah lenyap.
Zaman Kekaisaran Romawi telah dimulai. Ambisi, strategi, dan propaganda kejam satu orang telah meruntuhkan seorang jenderal dan mengubah sebuah peradaban. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk lebih banyak pembahasan mendalam tentang sejarah.